Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat walafiat dan tetap semangat. Hari ini pelajaran bahasa Indonesia dengan materi adalah teks eksposisi. Kompetensi dasar 3.5 mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran ataupun majalah yang didengar dan dibaca. 3.6 menelaah isi dan struktur teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang diperdengarkan atau dibaca. 4.5 menyimpulkan isi teks eksposisi artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. 4.6 menyajikan gagasan, pendapat ke dalam bentuk teks eksposisi berupa yang artikel ilmiah populer, lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya dan lain-lain secara lisan dan tertulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, aspek lisan. Tujuan pembelajaran ini: 1. Siswa mampu memahami pengertian teks eksposisi. 2. Siswa mampu memahami unsur-unsur teks eksposisi, gagasan dan fakta-fakta. 3. Siswa mampu mengetahui langkah-langkah menyusun teks eksposisi. 4. Siswa mampu memahami struktur teks eksposisi. 5. Siswa mampu membuat isi teks eksposisi atau artikel ilmiah populer dari koran dan majalah yang diperdengarkan dan dibaca. Teks eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Tujuan teks eksposisi untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan secara rinci dari suatu hal atau kejadian. Ciri-ciri teks eksposisi: 1. Menjelaskan informasi pengetahuan. 2. Gaya informasi yang mengajak. 3. Biasanya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Berusaha menjelaskan tentang sesuatu. 5. Sifat gaya bersifat informatif. Terus 6. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. 7. Singkat, padat, akurat. 8. Berusaha menjelaskan sesuatu. 9. Fakta juga dipakai sebagai alat kontritasi. 9. Penyampaian secara lugas serta memakai bahasa yang baku. 10. Tak memihak, yang berarti tak memaksakan kemauan penulis pada pembaca. 11. Paragraf eksposisi umumnya menjawab tentang akademika. Nah, jenis-jenis teks eksposisi di sini: pertama, teks eksposisi ilustrasi. Kedua, teks eksposisi pertentangan. Ketiga, teks eksposisi perbandingan. Keempat, teks eksposisi proses. Kelima, teks eksposisi definisi. Keenam, teks eksposisi berita.
Nah, struktur teks eksposisi: pernyataan pendapat, kedua argumentasi, ketiga penegasan ulang pendapat. Pola pengembangan teks eksposisi: 1. Paragraf umum ke khusus. Kedua, paragraf contoh. Ketiga, paragraf proses. Dan keempat, paragraf definisi. Ciri kebahasaan eksposisi: 1. Bersifat non-fiksi atau ilmiah. Kedua, bersifat informatif dan menjelaskan atau memaparkan. Ketiga, berdasarkan fakta. Keempat, tidak mempengaruhi. Kelima, sering menggunakan kata pronomina kita atau saya. Keenam, menggunakan istilah. Ketujuh, menggunakan bahasa baku. Kedelapan, akhir teks berupa penegasan. Cara menyusun teks eksposisi: 1. Menentukan topik atau tema yang akan dipaparkan. Kedua, menentukan tujuan pemaparan. Ketiga, mengumpulkan bahan. Keempat, membuat kerangka karangan. Dan kelima, menulis karangan. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan di materi teks eksposisi. Dan sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga kalian sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.